Mulai. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ini saya Riana Dinugroho bersama Purwito akan mempresentasikan untuk penataan kawasan gunung api untuk Gunung Gamalama Ternate, Maluku Utara. Sebenarnya, ini outline-nya bisa dibaca. Lanjut. Untuk yang pertama, geologi Gunung Gamalama. Gunung api Gamalama terletak pada zona penunjaman miring ke timur dengan sudut yang kecil, sehingga aktivitas vulkanisme sangat aktif. Terdapat satu kawasan aktif Gamalama yang tumbuh dalam zona graben dengan arah relatif barat laut tenggara. Tubuh gunung api ini memiliki lereng curam karena belum mengalami erosi lanjut dan proses sedimentasi dari kegiatan kerucut aktif gunung api muda ini masih berlangsung. Bentang alam gunung api ini umumnya dibentuk oleh leleran lava yang berasal dari kawah aktif Gamalama muda yang berdiameter kurang. Kawah aktif ini banyak terdapat temperatur mencapai lebih dari 100 derajat. Bisa dilihat itu frekuensi tipe letusannya. Ternate merupakan pulau vulkanik yang hampir terbentuk lingkaran dengan jari-jari 5,8 km tipe strato 15 meter. Yang letusan pertama kali terjadi di tahun 1538. Kegiatan erupsi sebagian terjadi pada masa sejarah manusia. Gunung api Gamalama termasuk tipe A, yang artinya sejak 1600 tahun sudah pernah meletus. Gambar di samping merupakan gambar letusan Gunung Gamalama pada tahun 1994 dan 2003. Untuk Gunung api Gamalama, Badan Geologi mencatat sejak tahun 1538 sampai 2003 sudah terjadi kurang lebih letusan gunung api Gamalama. Letusan gunung api Gamalama pada umumnya berlangsung di kawah utama dan hampir selalu magmatik. 4. Dari catatan sejarah letusan, masa terjadinya letusan berjangka pendek dan umumnya dalam waktu beberapa hari saja. Jarak antara letusan memperlihatkan interval minimal 1 tahun dan maksimal 44 tahun. Berdasarkan data statistik letusan yang terjadi dalam masa sejarah, rata-rata 5,5 tahun. Barudin Martono. Next. Ya, ini sejarah letusan bisa dilihat dari 1538 sampai 2003. Sebenarnya jelasinnya ini kayak begini. Yang penting-penting aja. Mungkin yang ada keterangan korban paling banyak atau yang paling dramatis. Ya, untuk yang 1775 pada 5 sampai 7 September 1775 terbentuk sebuah mar di sekitar desa Swela, Takomi, atau 1,5 km sebelah barat daya dari desa Takomi sekarang. Menyatakan bahwa terbentuknya lubang kemudian dikenal dengan Tera Jaha. Lubang besar tersebut diketahui dengan gempa bumi tektonik berskala besar. Kemudian diikuti letusan freatik yang dahsyat pada 5 September. Letusan berikutnya berlangsung kembali pada 7 September dan ketika penduduk sekitarnya datang melihat apa yang terjadi, ternyata desa Swela Takomi sudah tidak ditemukan lagi. Yang mereka temukan adalah kawah bergaris tengah 700 meter dan 350 meter di bagian dasar sedalam 4-50 meter serta 141 orang. Hingga banyak penulis berpendapat bahwa terbentuknya akibat amblesan tanah akibat gempa bumi. Tetapi S. Bronto dan DKK 182 mengatakan bahwa terbentuknya mar tersebut akibat letusan freatik yang dipicu oleh
Gempa tektonik berskala besar kemudian terjadi asosiasi dengan intrusi magma dengan aliran tanah di bawah. Soela Takumi. Pada saat gempa bumi terbentuk rekahan dan menyusupnya air tanah dan terjadi kontak dengan head front mengakibatkan letusan freatik. Dan udah ya? Itu aja ya. Ini lanjutnya. Artinya untuk morfologi Gunung Gamalama, morfologi tubuh Gunung Gamalama satuan terbesar dari morfologi gunung api ini di Pulau Ternate. Kemiringan lereng antara 8 sampai 40%, dijumpai 2 buah kaldera yang dikenal dengan Danau Tolere dan Laguna. Pembentukan morfologi ini adalah endapan vulkanik yang berasal dari gunung api itu sendiri, yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa, dan pasir. Morfologi kaki Gunung Gamalama, daerah kaki gunung api yang datar, hampir datar. Proses adalah proses erosi lalu terendapkan. Terus morfologi puncak Gamalama, kemiringan lereng lebih besar dari 40%. Pulau Ternate terlihat dari stratigrafinya terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir, dan tuff. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara itu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Rian atas waktunya. Ini akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu adalah peta kawasan rawan bencananya di Gunung Gamalama sendiri. Ini bisa dilihat di slide-nya. Peta ini kita dapatkan dari sumbernya yaitu vulkanologi dan mitigasi kebencanaan geologi tahun 1996 yang sudah dibagi jadi 3 zona kawasan ya, KRB 1, KRB 2, KRB 3 dengan keterangan yang berbeda-beda. KRB 1 yang di warna kuning ini yang agak ke kaki tubuh Gunung Gamalama sendiri, KRB 2 di daerah sekitar tubuh, dan KRB 3 di daerah puncak. Di mana KRB 1 ini berpotensi terlanda lahar atau banjir dan kemungkinan dapat terkena awan panas dan aliran lava. KRB 2 berpotensi terkena awan panas, guguran lava, dan aliran lava, dan KRB 3 sudah pasti sering terlontar guguran lava, aliran lava, dan awan panas. Nah, ini adalah perbandingan pembagian kawasan rawan bencana gunung api dengan peta pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Bisa dilihat dulu dua-duanya. Untuk kawasan lindung dan budidayanya dulu, di sini di petanya kita dapatkan dari RT RW Kota Ternate tahun 2012. Untuk yang hijau ini merupakan kawasan lindung atau hutan lindung, dan untuk kawasan budidayanya itu terdapat di bagian sini ya, bagian pemukiman, ada di kawasan kantoran juga, industri, dan pariwisata. Jadi tuh untuk kawasan budidaya itu rata-rata itu ada di bagian sini, di pemukimannya juga. Di bagian timur dan tenggara. Jadi ketika digabungkan akan menjadi seperti ini. Zona peta KRB dengan peta pemanfaatan lindung dan budidaya. Dengan keterangan, zona KRB 3 hampir memenuhi 40% dari zona kawasan lindung, bagian sini. Namun pada efek bencana di zona KRB 3 mengarah ke arah utara di sini. Zona KRB 1 tersebar ke arah kawasan cagar budaya dan perlindungan setempat, yang ada di sini, bagian selatan, tenggara, dan barat. Timur, Dan zona KRB 2 dan 1 di bagian utara mengisi sekitar 20%. Selebihnya melebar luas di bagian tenggara, timur, dan barat daya pada Pulau Ternate menjadi kawasan pemukiman, kawasan jasa dan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Dan ini adalah review dari kita atas perbandingan peta KRB Gunung Gamalama dan peta kawasan lindung dan budidaya itu. Menurut Pedoman Penataan Ruang Kawasan Letusan Gunung Berapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 PRTM 2007,
Kawasan-kawasan lindung atau budidaya terbagi dalam 3 zona, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan jika misal kita lihat dari peta KRB-nya, dari zonanya, kita bisa asumsikan kawasan KRB 3 itu menjadi zona tinggi, KRB 2 yaitu zona sedang, dan KRB 1 itu menjadi zona rendah. Zona rendah itu untuk kawasan budidaya, zona sedang itu untuk kawasan budidaya, namun dengan syarat tinggi dan sedangnya resiko di setiap desa atau kelurahan yang ada di setiap kecamatan, dan zona tinggi hanya untuk diperuntukkan untuk kawasan lindung. Dan jika dengan adanya pembagian zona-zona ini dapat dicocokkan dengan kawasan rencana bencana, sehingga kawasan lindung dan budidaya dapat diantisipasi lebih dahulu menggunakan pembagian ruangan dengan pedoman penataan ruang kawasan letusan gunung berapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Dan seiring berjalannya waktu, sebagaimana bentuk hal yang terjadi, kembali. Ini adalah sumbernya. Dan untuk pertanyaan kami persilahkan. Ya, silahkan. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk Mas Ito sama Mas Rian sudah mempresentasikan dengan cukup baik. Yang lain mungkin langsung bisa interaksi aja. Mungkin yang belum nanya, silahkan nanya. Karena yang nanya juga tak nilai. Jadi ada nilai keaktifan ya nanti untuk setiap penanya. Untuk tambahan nilai mungkin kalau ngerasa PPT-nya atau presentasinya kurang, nanti ya berarti balas dendamnya di nanya. Seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya mengenai Gunung Gamalama? Ini gunungnya cukup unik loh. Soalnya dia proses tektoniknya berbeda. Nah, mungkin tanya aja tektoniknya atau apanya. Ada yang nanya? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya bisa memberikan saran. Mungkin kalau nggak ada yang nanya boleh saran, komen. Ya, kalau mau kritik yang membangun ya, kritik yang ada solusi. Jangan kritik asal bunyi. Silakan. Mungkin Mbak Fitri. Udah. Saya absen aja. Rindi, Rostori, Topan, Yohana, Bayu, Dandi, Ardi, Basit. Adakah yang mau nanya? Kalau komentar mungkin dari aku dulu ya. Kalau komentar ini ini udah cukup menjadi panutan ya, untuk slide-nya udah bagus. Jadi sebenarnya komposisi. Jadi kalau kalian jenuh dengan tulisan boleh main komposisi ini, Mas. Itu yang main komposisi ya. Gambar tulisan. Jangan tulisan atau gambar-gambar itu nggak. Itu kayaknya menjenuhkan. Terus untuk segi isinya udah cukup lengkap. Dan mungkin template-nya bagus juga. Cara penyampaiannya mungkin mungkin agak sedikit dikasih mungkin sumber ya. Mungkin kalau kalian mau ngomong misalnya data ini kalian harus sumber di awal. Misalnya berdasarkan data bla 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 BNPB atau apa gitu tahun sekian itu. Jadi kita dengernya tuh orang ini baca nih. Orang ini tadinya udah tahu gitu, paham gitu. Jadi kelihatan inteleknya loh. Kalian pakai sumber dulu di awal kalian sebelum jawab atau kalian presentasi. Ada yang lain mungkin? Saya mau bertanya. Oke, silakan sebutkan nama NIM-nya ya, saya catat. Perkenalkan, nama saya Mitayana Bermanik dengan NIM 410017104. Kak Hito dan Kak Rian, saya mau bertanya, kan Gunung Gamalama ini gunung stratovulkano yang merupakan keseluruhan Pulau Ternate, yang dimana kalau kita tahu sendiri itu yang dikelilingi sama laut kayak gitu ya kalau nggak salah. Nah, Mbak Mita, mungkin bisa diulang ya? Ya, kalau ada yang putus-putus tadi. Putus. Mungkin diulang lagi. Mau nanya, kan yang seperti yang saya ketahui, Gunung Gamalama ini kan gunung stratovulkano yang kerucut yang merupakan keseluruhan Pulau Ternate, yang dimana gunungnya itu dikelilingi oleh laut ya, kalau nggak salah. Nah, untuk penataan dari si Gunung Gamalama ini sendiri, gimana ya, Kak? Mungkin bisa dijelaskan, misalnya, kan kalau misalnya
Kalau Gunung Sinabung kan mungkin penataannya kayak kita bisa lihat sendiri karena dia di dataran. Nah, kalau misalnya Gunung Gamalama sendiri ini gimana gitu? Makasih. Baik, terima kasih Mita. Saya ulangi lagi, yaitu maksudnya penataan jika terjadi suatu bencana gunung api gitu. Iya, kan dia sudah erupsi nih Kak. Nah, mungkin penataan apa yang dilakukan di gunung tersebut gitu. Jadi gini, sebenarnya waktu itu saya pernah baca juga, itu ada di LTRW-nya Kota Ternate, tapi terlalu banyak, jadi saya akan mencoba menjawab seingat saya aja ya. Untuk penataannya ini, kita bacanya waktu itu tuh dari menganut ke buku pedoman penataan ruang juga. Jadi kan di Gunung Gamalama ini kan banyak mengalami letusan ya. Tercatat ada 70 kalau nggak salah dari Badan Geologi. Yang paling besar itu tahun 94 sama 2003 kalau nggak salah. Nah, jadi tuh pas tahun 1994 dan 2003 itu sudah langsung dijalani evaluasi. Nah, di sini kan di Kota Ternate bisa dilihat sini ya di slide-nya. Anggap aja di sini kan kotanya nih. Di sini bagian kota di sini kan? Ya. Nah, bagian kota di sini saat peta ini dibuat itu tuh sudah ditata ruangannya. Nah, itu tuh ada jalur-jalur sendiri mitigasinya juga berdasarkan geologi, terus ruangan lagi. Penataan wilayah dan perkotaan juga. Terus ada ini juga geologi lingkungannya juga. Jadi tuh udah ada sub-sub ini juga sih, penataan sub-sub penataan dari berbagai bidang juga di situ. Tapi untuk lebih lengkapnya, mohon maaf saya kurang tahu, soalnya itu tuh terlalu detail dan banyak ini juga, banyak penjelasan lebih lanjut juga. Tapi lebih umumnya lagi, penjelasan singkatnya jawaban kamu tuh penataannya itu tuh sama aja sebenarnya. Dicari jalur evakuasinya, dicari poskonya yang paling terdekat apa, dan lain-lain. Sama aja kok. Sama Gunung Sinabung juga. Mekanismenya secara nggak langsung kayak gitu. Oh, kasih Kak Ito. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Mas Ito untuk penjelasannya. Mungkin yang lain, Mbak Rita, silakan kalau mau nanya, mau menambahkan juga boleh, mau kasih komen juga boleh, saran atau yang lain ya, kritik yang baik Pak, saya Novi Ardi 4100161131. Mau sedikit bertanya untuk kelompoknya Hito sama Rian Adi. Ya, silakan. Mungkin rada sedikit nyimpang dari penataan ya Pak. Ini saya sedikit baca dari informasi terbaru bahwa Gunung Gamalama ini udah pernah erupsi yang paling terakhir itu sekitar 2 bulan yang lalu. Cuman erupsinya cuma sekedar efusif, tidak meletus. Lalu dia berubah menjadi siaga level 2. Yang mau saya tanyakan, adakah sedikit pengetahuan tentang dari Gunung Gamalama ini dari kelompok Hito, kenapa sih erupsinya kok jadi efusif gitu kan? Terus hubungannya dengan interval waktu erupsi atau letusan yang ada disebutkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu sekitar 50 tahun sekali. Terus ada efeknya nggak dengan penataan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan oleh pemerintah di kemudian hari setelah erupsi efusif ini atau erupsi yang terbaru terjadi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Noviati. Monggo dijawab untuk Mas Hito. Terima kasih Mas Noviardi. Ini saya pastikan lagi ya, yang Gunung Gamalama yang 2 bulan itu yang masuk berita erupsi minor itu bukan sih? Yang gimana Pak? Yang kan kata Mas Ardi itu Gunung Gamalama itu erupsi lagi sekitar 2 bulan yang lalu.
Ya. Iya. Nah, saya jujur tuh baru tahu. Jadi terima kasih atas informasi waktunya. Oke. Tapi saya pernah baca waktu itu ada ini kan, kalau Gunung Gamalama itu tahun-tahun 2000, yang tahun 2019 apa 18 gitu ya, pernah mengalami erupsi minor juga. Mungkin kasusnya mungkin sama kali ya. Oh iya. Mungkin sedikit tentang ini interval waktu letusannya aja, Pak. Ini kan dari Kementerian SDM mengatakan bahwa interval waktunya sekitar 50 tahunan. Apakah ada kemungkinan bisa diketahui kapan bakal erupsi yang lebih besarnya dari erupsi-erupsi yang minornya ini gitu? Kalau dari kementerian itu, Mas Ardi, 50 tahun itu dari letusan yang kemarin, yang 2 bulan yang lalu itu? Itu Apa bukan gimana? cuman minor, Pak. Ya. Enggak, tadi kan kata Mas Ardi, menurut kementerian apa tadi itu kan, katanya tuh intervalnya tuh 50 tahun. Nah, itu tuh terhitung dari letusan yang keberapa? Apakah yang terakhir itu, yang tahun 2003? Di sini mitigasi bencana geologi di Bandung tercatat mulai tahun 1538 hingga tahun 2003. Interval waktu terpanjang 50 tahun dan interval waktu terpendek itu 1 tahun. Terus letusan terakhirnya kan kemarin kapan dan ada kemungkinan letusan lagi kapan gitu loh. Terus efeknya sama penataan yang akan dilakukan pemerintah itu gimana gitu kan. Ya sekedar ini aja lah menurut Mas itu aja gitu. Baik, menurut saya pribadi sih ya, perlu adanya penelitian lebih khusus lagi. Soalnya kan Gunung Gamalama ini tadi sudah diungkit juga sama Pak Flo kalau Gunung Gamalama ini termasuk unik ya. Jadi di bagian Gunung Gamalama ini kan di bagian timur, yang dimana dekat dengan pertemuan 3 lempeng utama pembentuk cincin api di Indonesia gitu. Lempeng Indo-Pasifik, lempeng Eurasia, sama lempeng satu lagi saya lupa. Pokoknya itu. Dan di mana kan ini penunjamannya mengarah ke timur, di mana itu kayak pusat dari 3 lempengnya itu tuh dekat situ gitu loh. Nah, makanya kalau dari penjelasan singkat situ aja kan bisa dikatakan bahwa Gunung Gamalama ini tuh merupakan gunung yang bisa dibilang tuh paling aktif gitu loh. Ya salah satu yang paling aktif juga lah. Di sejarah letusannya kan juga bisa terlihat sudah banyak kali 70 letusan dengan interval yang berbeda-beda. Awalnya dibilang jaraknya mungkin 50 tahun atau 44 tahun, tapi ternyata malah 1 tahun. Kayak yang ini juga pernah saya baca nih, saya bacakan lagi aja deh. Yang erupsi minor itu tahun 2017 diawali dengan peningkatan kegempaan vulkanik yang sangat singkat. Sekitar 1 jam sebelum kejadian erupsi terekam 8 gempa vulkanik. Mekanismenya kemungkinan adalah steam-driven eruption, erupsi yang dipicu uap. Abu yang disemburkan pada saat erupsi adalah gas hidrotermal sehingga status gunung api Gamalama masih berada di level waspada. Nah, tapi kan ini maksudnya untuk letusan interval letusan itu tuh beda-beda gitu, gara-gara Gunung Gamalama ini termasuk ke dalam gunung yang aktif di bagian yang aktif di Indonesia. Seperti itu mungkin gambaran utamanya deh biar bisa mikir enak gitu. Oke lah, baik Mas. Sebenarnya saya mau lebih menanyakan ke erupsi yang terakhir ini tadi hubungannya gitu kan gimana. Tapi kalau memang datanya belum ada, nggak apa-apa sih. Ya soalnya itu kan 2 bulan yang lalu ya, itu baru banget itu, update banget iya, itu kan. Ini dapat informasinya dari tanggal 1 April 2020 dikatakan 2 bulan yang lalu, mungkin ya sekitar bulan 1 atau bulan 2. Oh iya, oke, terima kasih atas informasinya loh Mas Ardi. Baik Pak Hito. Makasih Pak Flo. Ya, sama-sama Mas Noviardi atau Mas Hito. Ada yang lain mungkin? Jadi Gamalama ini dia terbentuknya itu karena pertemuan 2 lempeng ya, dan bukan subduksi kayak yang di Jawa. Jadi kalau Gamalama setauku tuh kalau Jawa itu lempeng benua Masamudra, jadi dia subduksi. Jadi kalau Gamalama itu adalah lempeng Pasifik yang bergerak ke arah tenggara atau selatan dengan Indo-Australia. Jadi dia termasuk dalam island arc atau busur
gunung api yang terbentuk karena konvergensi lempeng samudra. Jadi mungkin magmanya lebih basal. Mungkin itu kalau dari saya. Dan yang lain mungkin yang mau nanyain, yang baru gabung silahkan langsung penilaian. Jadi itu terserah kalian ya, kalau yang kalian baru gabung dan baru lihat presentasi, berarti nilainya emang, dan dari awal tadi udah nge-screenshot presensinya dari yang sesi pertama sampai yang sekarang, jadi silahkan ketahuan tadi yang baru gabung siapa. Silahkan ya untuk penilaiannya, karena masih saya record sampai sekarang untuk penilaiannya. Mas Ito mungkin juga habis ini langsung ngasih nilai ke yang sinabung ya. Oh ya Pak. Oke. Mungkin rata-rata ini di atas 80 semua ya nilainya untuk yang ini. Aku takut untuk kasih nilai dari aku karena ya mungkin orang ngelihat aku ngasih nilainya selalu baik ya. Cuma ya ini sesuai apa yang aku nilai, yang aku lihat. Silahkan untuk yang terakhir, siapa yang mau ngasih nilai baru aku masuk di terakhir penilaian. Atau yang masih mau nanya, boleh, masih ada satu pertanyaan aja mungkin, atau 2. Silahkan. Mbak Firda mungkin yang baru gabung, mungkin nanya, ini tentang apa gitu kan. Kayaknya Firda baru gabung ya, selamat datang Mbak Firda. Kemudian yang lain siapa ya? Ya mungkin ya Mbak Firda, yang lain John. Nah ini saya tadi juga belum gabung, Mas John. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi yang mau nanya atau mau ngasih saran? Jadi sebenarnya mungkin yang belum presentasi, kalau ada data yang terbaru, mungkin bisa tambahan sih. Mungkin kalau datanya masih itu tadi ada yang terbaru, mungkin dikasih kotakan baru tuh ya. Mungkin berita terupdate tahun, tanggalnya seberapa, terus apa yang diinformasikan. Jadi kita juga up to date ya, gitu, mengikuti perkembangan.